Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah di Bandung, Jawa Barat, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, dan pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui TV streaming atau YouTube atau Facebook, pemirsa Ahsan TV, Asil TV Pekanbaru, Surau TV dan Aila Cirebon, dan beberapa stasiun TV atau radio lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tauhid. Kita sudah membahas dua jenis tauhid. Pertama ar-rububiyah, kedua al-uluhiyah. Adakah keterkaitan antara rububiyah dan al-uluhiyah? Tentu saja ada dan tidak bisa dipisahkan. Dari tauhid ar-rububiyah harus wajib melahirkan tauhid al-ilahiyah, walaupun tidak seluruh manusia yang memiliki tauhid ar-rububiyah lalu memiliki juga tauhid al-uluhiyah. Tidak semuanya begitu, tapi mestinya begitu. Sikap yang logis, yang rasional, yang masuk akal. Setiap kali seseorang memiliki tauhid ar-rububiyah, mestinya dia memiliki tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena siapa yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur seluruh kehidupan, raja yang menguasai seluruh alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, semuanya itu tauhid ar-rububiyah. Siapa yang meyakini Allah satu-satunya pengatur seluruh alam ini, mestinya dia hanya menyembah Allah aja satu-satunya dan tidak menyekutukan dia dengan yang lainnya. Kan mestinya demikian. Dan ini adalah sikap yang sangat logis, sangat rasional, masuk akal dan realistis. Berdasarkan hal itu, maka setiap tauhid al-uluhiyah di dalamnya sudah terkandung tauhid ar-rububiyah. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti orang itu berkeyakinan Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki,
satu-satunya yang mengatur seluruh alam dan seluruh kehidupan ini. Keyakinan rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada raja yang sangat berkuasa ketika itu, mengaku diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Ada yang tahu rajanya siapa? Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku diri sebagai Tuhan, selain dia sering menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Ibrahim? Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani wa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Kata Nabi Ibrahim, coba kalian perhatikan apa yang kalian sembah, yang disembah oleh kalian dan disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu, patung-patung. Mereka itu musuhku, kata Nabi Ibrahim, kecuali Allah Rabbul Alamin. Dialah yang telah menciptakan aku lalu memberiku hidayah. Ini keyakinan rububiyah. Dialah yang menciptakan aku. Dia pula yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Ini juga rububiyah. Dan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini juga tauhid rububiyah. Dia pula yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali di kehidupan yang lainnya. Ini juga rububiyah. Dan dialah yang amat sangat aku harapkan akan mengampuni dosa dan kesalahanku pada hari kiamat. Jadi kenapa Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah Rabbul Alamin? Karena kata Nabi Ibrahim, dialah yang menciptakan aku, memberi makan, memberi minum. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan. Itu semuanya keyakinan yang termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, itu menjadi alasan Nabi Ibrahim untuk hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi tauhid al-uluhiyah lahir dari adanya tauhid ar-rububiyah. Kita sudah terangkan tauhid ar-rububiyah maknanya meyakini Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya raja, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur seluruh kehidupan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu ar-rububiyah. Allah ditauhidkan dalam hal itu. Dari keyakinan ar-rububiyah lahir keyakinan al-uluhiyah. Kalau Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pengatur alam jagat raya, kalau demikian Allah pula lah satu-satunya yang harus diibadati, disembah. Menyembah hanya kepada Allah, ini tauhid al-uluhiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur, ini tauhid ar-rububiyah. Jadi keterkaitannya amat sangat jelas, ya. Kadang-kadang antara ar-rububiyah dan al-uluhiyah ini dua-duanya disebut dalam satu kalimat atau satu konteks pembahasan. Seperti yang kita baca dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan olehmu, aku berlindung kepada Rabbnya manusia,
raja manusia. Ini dua-duanya rububiyah. Ilahin nas, ilahnya manusia ini al-uluhiyah, sesembahan manusia, ya. Nah, kalau al-uluhiyah berjumpa dengan ar-rububiyah dalam satu pembahasan, satu kalimat, maknanya berbeda. Al-uluhiyah adalah sesembahan hanya kepada Allah. Ar-rububiyah artinya keyakinan Allah sebagai Rabb, ya. Kadang-kadang tidak berjumpa dalam satu pembahasan, hanya disebut Rabb saja atau hanya disebut ilah saja. Kalau hanya disebut salah satu saja, maka makna Rabb dengan makna ilah ini menjadi sinonim. Apa arti sinonim teh? Sama maknanya. Dua kata kalau bertemu maknanya beda, kalau berpisah maknanya sama. Itu banyak dalam ajaran Islam, seperti al-haul dan al-quwah, seperti al-bir dan at-taqwa, seperti iman dengan Islam, seperti Rabb dengan ilah. Itu dua pasangan kata ini bila dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Tapi kalau dua-duanya terpisah berdiri sendiri-sendiri maknanya sama. Seperti iman dengan Islam. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Tapi kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat, maknanya jadi beda. Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin. Taqwa dengan bir. Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bir dengan takwa bertemu dengan dalam satu kalimat maknanya beda. Al-bir artinya melakukan seluruh yang Allah perintahkan. Takwa maknanya menjauhi semua yang Allah larang. Tapi kalau bir dan takwa terpisah berdiri sendiri di masing-masing kalimat, bir dengan takwa ini maknanya sama, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Al-haul dan al-quwah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah, kecuali semuanya itu dari Allah. Bertemu al-haul dan al-quwah. Kalau bertemu menyatu dalam satu kalimat maknanya beda. Tapi kalau al-haul dan al-quwah ini berdiri sendiri masing-masing di kalimat yang berbeda, maknanya sama, yaitu kemampuan. Baik kemampuan untuk menolak yang madarat ataupun untuk meraih yang manfaat. Tapi begitu berjumpa seperti la haula wa la quwwata illa billah, haul di sana maknanya kemampuan untuk meraih apa yang maslahat, dan al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Termasuk Rabb dan ilah. Kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat maknanya beda. Rabb adalah pencipta, pengatur dan seterusnya. Ilah maknanya sesembahan yang disembah. Seperti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Itu maknanya berbeda. Ilah sesembahan, Rabb artinya pencipta dan pengatur. Tapi kalau kadang-kadang ada ayat yang hanya menyebut kata-kata Rabb saja, tidak disandingkan, dipertemukan dengan kata ilah, maka makna Rabb di sana maknanya mencakup dua-duanya, ya pencipta, ya sesembahan. Seperti contoh pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir bertanya kepada si mayit di alam kubur. Apa pertanyaan pertamanya? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Makna Rabb di sini mencakup dua-duanya, ya pencipta, ya sesembahan. Siapa yang kamu sembah ketika kamu di dunia?
Tidak dikatakan man rabbuka wa ilahuka, enggak, tapi cukup man rabbuka. Termasuk dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu rabbunallah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang yang terusir dari negeri-negeri mereka tanpa alasan yang benar, kecuali hanya karena mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Hanya mengumandangkan kalimat tauhid, Rabb kami Allah, mereka diusir. Rabb di sini mencakup juga ilah, bukan hanya sekedar pencipta. Kalau orang mengatakan pencipta alam jagatera ini hanya Allah, orang musyrik pun meyakininya. Jadi kalau hanya demikian mereka tidak akan diusir. Mereka itu diusir karena makna Rabb di sana adalah sesembahan. Rabb kami Allah, sesembahan kami Allah, hanya Allah, tidak ada yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka terusir. Sebelum mengumandangkan kebenaran, mereka tidak diusik. Tapi ketika mengumandangkan kebenaran, barulah bukan hanya diusik, bukan hanya dipersekusi, tapi juga diusir dari negeri mereka. Juga lihat Al-Quran surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Di sini Rabb hanya disebut menyendiri, tidak disandingkan dengan kata-kata ilah, tidak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, maknanya adalah pencipta kami dan sesembahan kami hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas ikrarnya tersebut, istiqamah di atas pernyataan. Mereka aplikasikan ucapannya dalam bentuk perbuatan, hanya ibadah kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun tuh kepada mereka, membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, turunnya malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah itu di beberapa momen. Tidak di momen ketika kita hidup, enggak. Kita lagi beribadah, bertauhid, menyebarkan kebenaran, diganggu orang, lalu turun malaikat berbisik, jangan takut, jangan sedih, enggak. Momen pertama adalah momen ketika akan mati, lagi sakarat. Momen yang sangat genting, momen yang sangat kritis apa krisis? Kritis ya, momen yang sangat kritis, momen yang membuat semua orang memiliki rasa yang bercampur di dalam jiwanya. Takut ada, terus bingung ada, terus khawatir ada, sedih ada, sakit ada, segala macam bercampur. Ketidakpastian, kebimbangan terasa saat itu. Bagaimana nasib saya setelah mati? Gimana ya di alam kubur? Yang terbayang alam kubur itu ya sempit, ya gelap, ya segala macam. Nanti kebayang ada malaikat munkar nakir yang akan bertanya, membuat orang bimbang. Turunlah malaikat mendatangi orang itu membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu.
Jangan kamu takut terhadap masa depanmu. Jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan di alam dunia. Manusia ketika akan mati ingat istrinya, ingat anaknya, ingat harta kekayaannya, ingat ini dan ingat itu yang akan ditinggalkan. Duh, anak saya sepeninggal saya akan menjadi yatim. Istri saya pasti kawin lagi. Harta saya gimana? Bimbang. Itu yang disebut dengan al-huzn, sedih terhadap masa lalu. Kalau khauf terhadap masa yang akan datang. Turun malaikat. Alla takhafu wa la tahzan. Tapi ini hanya kepada orang yang mengatakan Rabbunallah dan istiqamah. Meyakini Allah Sang Pencipta, meyakini Allah satu-satunya sesembahan dan diaplikasikan, hanya bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, hanya tunduk patuh taat setia kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah sampai mati, sampai sakarat. Malaikat akan turun, ya. Jadi kadang ayat atau hadis menyatukan Rabb dengan ilah dalam satu kalimat, dan kalau bersatu begitu maknanya berbeda. Kadang-kadang hanya mengatakan Rabb saja. Kalau dikatakan Rabb itu sudah mencakup makna ilah. Jadi tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah sudah tercakup tauhid ar-rububiyah di dalamnya. Tauhid al-uluhiyah lah yang menjadi intisari dakwah para nabi dan para rasul, bukan tauhid ar-rububiyah. Para nabi tidak pernah mengatakan yakini oleh kalian bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, nggak pernah, karena itu sudah diyakini. Tapi yang diserukan, yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, sembahlah Allah dan jangan sampai menyembah yang lain di selain Allah Azza wa Jalla. Para nabi, para rasul tidak mendakwahkan tauhid ar-rububiyah, karena tauhid ar-rububiyah itu secara fitrah sudah tertanam dalam diri mereka dan itu terungkap melalui lisan-lisan mereka. Tapi yang diserukan, yang didakwahkan para nabi, para rasul adalah tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, diantaranya umpamanya surah An-Nisa yang sudah pernah kita bahas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan sembah oleh kalian hanya Allah dan jauhi taghut. Taghut itu semua sesembahan selain Allah. Adapun keyakinan bahwa Allah pencipta, Allah sebagai Rabb sudah diyakini sekalipun oleh makhluk yang durhaka. Contoh iblis. Iblis berkata dalam Al-Quran, perkataan iblis ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, qala rabbi bima aghwaytani. Berkata iblis, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 39, Rabbi, wahai Rabbku. Iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Rabbku, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan halang-halangi manusia dari jalan yang lurus. La'aqudanna lahum, aku akan duduk di jalan yang lurus yang akan ditelusuri oleh manusia. Setiap kali manusia itu akan menelusuri jalan yang lurus, setan iblis duduk di sana menghalangi. Jangan sampai manusia itu tetap menelusuri jalan lurus itu, biar belok ke kiri, belok ke kanan atau mundur ke belakang. Maknanya diganggu agar tidak menempuh jalan yang lurus. Dan iblis untuk menyatakan tekadnya itu sumpah.
Oleh karena itulah maka iblis pun mengakui kerububihan Allah Azza wa Jalla, termasuk orang musyrik. Orang-orang musyrik di Mekah yang Nabi SAW diutus ke tengah mereka bukan karena mereka tidak meyakini kerububihan Allah, bukan. Mereka meyakini kerububihan Allah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam, pemilik arsy yang agung. Mereka yakin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Bahkan di dalam ayat yang lainnya pun Allah itu lebih merinci gitu ya. Umpamanya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 85 sampai 89 Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan oleh Muhammad, tanya tuh orang-orang musyrik, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab milik Allah. Ini rububiyah. Terus qul afala tadhakkarun. Katakan lagi, tidakkah kalian mengambil pelajaran kalau bumi beserta isinya ini milik Allah, kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya lagi itu orang-orang musyrik, siapa pencipta langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, ini semua milik Allah. Langit yang 7 milik Allah, arsy yang agung milik Allah. Orang-orang musyrik tidak pernah melihat arsy, tapi mereka meyakini adanya arsy dan itu milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan oleh Muhammad, tidakkah kamu bertakwa kalau begitu? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanya lagi mereka tuh, siapa sih yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dialah yang memberikan keamanan dan tidak membutuhkan pengamanan dari siapapun kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab semua itu milik Allah. Jadi orang-orang musyrik pun memiliki tauhid ar-rububiyah. Jadi dengan memiliki tauhid ar-rububiyah mereka tidak menjadi muslim, tidak. Maka tidak perlu lagi para nabi, para rasul mengenalkan kepada mereka bahwa Allah pencipta, Allah penguasa, Allah raja semesta alam. Enggak perlu, karena mereka pun sudah meyakininya. Jadi yang diserukan oleh para nabi dan para rasul itu apa? Penyembahan hanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa ini amat sangat ditekankan? Karena ada pihak tertentu kaum muslimin masih itu punya pengaruh yang banyak, yang memiliki persepsi yang super keliru tentang masalah ini. Siapa mereka? Para ulama menyebut dengan ahlul kalam, para mutakallimin. Ahlul kalam itu para filosof muslim. Mereka lebih menggunakan otak daripada wahyu, lebih mengutamakan otak daripada wahyu. Kalau ada wahyu bertolak belakang dengan otak atau akal, kalau wahyu itu ayat Al-Quran ditakwil kepada makna lain. Kalau wahyu tersebut berupa hadis walaupun sahih ditolak, didhaifkan karena bertolak belakang dengan akal mereka.
Mereka disebut juga aqlaniyun. Zaman baheula mula disebut kaum mutakallimin atau ahlul kalam. Mereka menyatakan bahwa anna tauhidal matluba minal ibad huwal iqraru bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir wa man aqarra bidzalik sara indahum muslima. Mereka bilang tauhid yang dituntut, yang diwajibkan kepada setiap hamba adalah meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pengatur seluruh alam. Siapa yang sudah demikian maka mereka muslim. Itu kata mutakallimin. Berdasarkan hal itu, kalau begitu orang-orang musyrik di zaman Nabi juga muslim. Fir'aun juga kalau begitu muslim. Apa Fir'aun mengakui adanya Allah apa tidak? Mengimani dakwah Nabi Musa dalam hatinya atau tidak? Mengimani dalam hatinya, tapi lisannya enggak, sikapnya enggak. Lisannya menyatakan ana rabbukumul a'la, tapi hatinya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Allah yang memberitahukan. Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, Fir'aun dan pengikutnya ingkar kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau hatinya meyakini, kenapa ingkar atuh? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan, gengsi atuh. Kalau harus mengakui kebenaran pihak yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Nabi Musa dan Bani Israel itu seperti Indonesia ketika dijajah Belanda. Jajahan, Bani Israel dijajah oleh bangsa Fir'aun, bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Nabi Musa dari Bani Israel harus mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Gengsi apa tidak? Gengsi. Malu apa gengsi? Malu dan gengsi. Merasa diri tinggi, merasa diri lebih dari mereka, arogan. Maka Allah menyatakan zulman wa uluwa. Mereka mengingkari secara lisan, padahal hatinya meyakini karena kezaliman dan karena kesombongan, ketakaburan. Jadi mereka, Fir'aun mengakui dalam hati mereka. Apalagi orang-orang musyrik, tidak hanya mengakui Allah di dalam dirinya, tapi juga diikrarkan secara lisan dan juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Mereka juga menyembah Allah. Orang musyrik menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Kenapa kalau menyembah Allah dianggap musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, Imran bin Husain pernah ditanya oleh Rasul SAW sebelum dia masuk Islam, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab sab'ah. Begini ya, sab'ah. Wahid fis sama wa sittah fil ard. Ada 7 yang saya sembah. 1 yang ada di langit. Siapa? Allah. 6 yang ada di bumi. Makin banyak sembahan tuh makin bangga. Terus kata Nabi SAW, ilah mana, sesembahan mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan yang paling kamu harapkan pertolongannya? Sesembahan yang mana? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit. Kalau begitu, u'budhu wahdah watruk masiwah. Kalau begitu, sembah saja dia, tinggalkan yang lainnya. Barulah setelah itu dia masuk Islam, menjadi muwahhid, hanya menyembah Allah dan meninggalkan sembahan yang lainnya.
Jangan difahami bahwa orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Enggak, mereka menyembah. Dikatakan musyrik karena apa? Karena juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka banyak orang menyatakan masa orang yang seperti disebut musyrik padahal dia suka sholat, suka saum Ramadan, haji sudah sekian kali, masa disebut musyrik? Iya, disebut musyrik itu bukan karena ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Orang musyrik dalam hatinya meyakini, terikrar secara lisan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Siapakah yang memiliki bumi beserta isinya? Mereka jawab Allah. Siapa yang memiliki langit yang 7 beserta aras? Mereka jawab Allah. Siapa yang di tangannya kekuasaan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Lisannya mengatakan, hatinya meyakini, dan perbuatannya juga mereka menyembah Allah dengan cara mereka. Kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka hanya memiliki tauhid ar-rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid al-uluhiyah. Mereka betul menyembah Allah, tapi tidak hanya kepada Allah. Mereka pun menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ahlul kalam menyatakan tauhid yang dituntut dari manusia Allah meyakini Allah lah pencipta dan pengatur. Siapa yang meyakini demikian maka dia muslim. Itu kata mereka. Karena itulah dalam kitab-kitab yang mereka karang, terutama dalam masalah akidah, maka penjelasan tauhid yang mereka beberkan hanya tauhid ar-rububiyah saja. Mereka berkata, at-tauhid huwal iqraru biwujudillah wa annahu al-khaliqur raziq. Tauhid itu adalah mengakui keberadaan Allah dan dia pencipta, dia pemberi rizki, dia pengatur. Lalu dikutiplah ayat-ayatnya. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rizki. Betul apa benar? Betul dan benar. Tapi kalau hanya sampai di sana sampai di sana nggak ada kelanjutannya, itu yang keliru, itu yang salah. Dan pernyataan ahlul kalam ini sudah dibantah sejak zaman bahula oleh para ulama. Di antaranya berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya ketika membantah para mutakallimin. Kata beliau, fa inna amatal mutakallimin alladzina yuqirruna at-tauhid fi kutubil kalam wan nadhar qayatuhum ay yaj'alu tauhid thalathata anwa fayaqulun huwa wahidun fi dhatihi la qasima lah wa wahidun fi sifatihi la shabiha lah wa wahidun fi af'alihi la syarika lah. Kata Syekhul Islam, umumnya mutakallimin itu ahli kalam, aqlaniyun, kaum filosof yang muslim, orang-orang yang meyakini tauhid di dalam kitab-kitab mereka menjadikan tauhid yang 3 ini menjadi satu. Mereka bilang Allah Esa dalam zatnya tidak ada pembagian, tidak terbagi-bagi. Allah Esa dalam sifatnya tidak ada yang menyerupai, dan Allah Esa dalam perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Nah, mereka menekankan pada poin yang ketiga, Allah Esa dalam hal perbuatan. Maksudnya Esa dalam hal perbuatan tuh Allah Esa dalam hal menciptakan.
Allah Esa dalam hal memberi rizki, dalam hal mengatur seluruh alam, dalam hal memberi madarat, memberi maslahat, dalam hal mematikan ataupun menghidupkan. Allah lah satu-satunya yang berbuat demikian. Ini betul apa tidak? Betul. Terus di mana tuh salahnya? Hanya sampai di sana, itulah tauhid satu-satunya. Tidak sampai kepada kalau begitu Allah pula yang harus disembah satu-satunya selain Allah. Enggak. Mereka mengatakan ucapan la ilaha illallah, ilah di sana maknanya al-qadiru alal ikhtira, zat yang berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. La ilaha, ilah di sana al-qadiru alal ikhtira atau alal khalqi, yang mampu menciptakan, yang mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Mereka katakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Udah. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, mah orang musyrik juga meyakini ya. Tidak sampai pada pembahasan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Padahal yang diserukan oleh para nabi, para rasul, yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, mereka mengajak umat untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Itu intisari dari kalimat tauhid. Tadi sudah dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus satu rasul kepada setiap umat yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Tauhid, la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. Itulah yang diserukan oleh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tidak mengajak manusia untuk meyakini Allah sebagai Rabb, karena itu sudah diyakini oleh mereka sebelum mereka didakwahi. Yang diajak dan didakwahkan hanyalah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekhul Islam selanjutnya, التوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه. Tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang didakwahkan oleh para rasul, tidak mencakup, sebutkan, tidak mencakup at-tauhid ar-rububiyah. Hanyalah menetapkan keilahian bagi Allah semata-mata dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus beliau mengatakan walaisal muradu bit tauhid mujarradu tauhid ar-rububiyyah wa huwa i'tiqadun anna Allah wahdahu khalaqal alam kama yadhunnu dhalik may yadhunnuhu min ahli al-kalam wat tasawwuf wa yadhunnu haula annahum idza athbatu dhalika bid-dalil faqad athbatu ghayat at-tauhid wa annahum idza syahidu hadha wa fanau fihi faqad fanau fi ghayat at-tauhid. Kata Syekhul Islam, bukanlah yang dimaksud tauhid itu hanya tauhid ar-rububiyah semata-mata, yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam seperti yang diyakini oleh ahlul kalam dan ahlul tasawuf.
Mereka menyangka bahwa siapa yang sudah meyakini tauhid ar-rububiyah dengan dalil, berarti mereka telah menetapkan intisari dari tauhid. Bukan seperti itu, kata Syekhul Islam. Tapi yang lebih penting adalah penyembahannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla setelah meyakini Allah satu-satunya Rabb. Karena makna ilah dalam kalimat la ilaha illallah, makna ilah adalah ma'luh, masdar dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Masdar ilah dengan makna ma'luh. Apa ma'luh? Ma'bud. Ma'bud itu zat yang berhak disembah. Makna ilah bukan al-qadiru alal khalqi, bukan yang mampu menciptakan, sama sekali bukan. Tapi makna ilah ma'luh, dan ma'luh maknanya ma'bud, sehingga makna ma'bud adalah sesembahan. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang dituntut, diserukan, didakwahkan, diterangkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah heran kalau banyak orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb tapi tidak menyembah kepada Allah, atau menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu banyak. Karena apa? Karena ada konsep yang diusung oleh para mutakallimin tadi. Tauhid yang dituntut, tauhid yang disyariatkan, tauhid yang diperintahkan hanyalah tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah pengatur seluruh alam. Tidak sampai kepada Allah satu-satunya yang harus disembah. Makanya lahirlah perbuatan syiriknya orang-orang musyrik. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pengatur, tapi mereka dalam hal beribadah kepada Allah membuat wasilah atau perantara. Tapi perantaranya inilah yang disembah. Mereka ruku, mereka sujud, mereka menyembelih, mereka nazar untuk berhala yang mereka jadikan perantara dalam meminta kepada Allah. Ketika umpamanya ditegur, jangan begitu, itu syirik, apa mereka bilang? Kami tidaklah beribadah kepada berhala ini illa linuqarribu ilallahi zulfa, kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini mah hanya perantara. Maksud utamanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dalam prakteknya mereka ruku, sujud, nazar, berkurban, menyembelih untuk berhala yang dijadikan perantara itu. Tujuan utamanya kepada Allah, tapi beribadahnya kepada perantara. Itulah hakikat kemusyrikan yang sebenar-benarnya. Berkata Syekhul Islam, walihada kana min atba'i haula man yasjudu lisyamsi wal qamar wal kawakib wa yad'uha kama yad'u Allah ta'ala wa yasumu laha wa yansiku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqul inna hadha laysa bisyirkin innama syirku idza taqadtu annaha al-mudabbirah li fa idza ja'altuha sababan wa wasitah lam akun musyrikan. Oleh karena itu,
Pengikut ahlul kalam banyak yang sujud ke matahari, ke bulan, ke bintang, ke kuburan, ke ruh orang-orang yang sudah mati. Mereka berdoa kepada yang disembahnya itu seperti berdoa kepada Allah. Saum seperti saum untuk Allah. Menyembelih seperti menyembelih untuk Allah. Bertaqarrub seperti bertaqarrub kepada Allah. Lalu mereka berkata, ini bukan syirik. Syirik itu kalau meyakini bahwa patung ini, bahwa bulan bintang ini, bahwa kuburan ini yang mengatur kehidupan ini baru syirik. Saya mah hanya menjadikan ini perantara yang mendekatkan diri saya kepada Allah lebih dekat lagi, maka saya tidaklah musyrik. Kan begitu jadinya, ya. Padahal itulah hakikat syirik yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, la nuqarribu ilallah illa liqarribu ilallahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah kepada berhala ini kecuali sekedar perantara untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang-orang zaman sekarang begitu juga, ya, meminta ke penghuni kubur, meminta ke ruh-ruh orang yang sudah mati. Lalu kita tegur, apa kata mereka? Ini mah perantara untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, agar apa yang kami inginkan, isi doa kami disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Persis hujahnya, argumentasinya, alasannya seperti orang-orang musyrik zaman dahulu. Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum. Hati, perasaan, fikiran, argumentasi mereka sama dan serupa, tidak ada bedanya, ya. Nah, inilah konsekuensi logis dari tauhid ar-rububiyah, harus melahirkan tauhid al-uluhiyah. Tapi sayangnya tidak seluruh manusia demikian. Banyak yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, tapi dia tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya sembahan. Ada juga yang meyakini Allah penguasa, pencipta, tapi tidak menyembah Allah. Ada juga yang meyakini Allah pencipta, pengatur, menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tidak diesakan Allah dalam hal uluhiyah, padahal mereka mengesahkan Allah dari aspek rububiyah. Walhasil dari tauhid ar-rububiyah mestinya melahirkan tauhid al-uluhiyah. Di dalam tauhid al-uluhiyah terkandung tauhid ar-rububiyah. Mustahil ada tauhid al-uluhiyah tanpa tauhid ar-rububiyah, dan tauhid ar-rububiyah idealnya harus melahirkan tauhid al-uluhiyah, tapi tidak seluruh manusia berpikir ideal seperti tadi. Banyak yang meyakini tauhid rububiyah bagi Allah, tapi Allah tidak ditauhidkan dalam hal sesembahan, ibadah, dan keuluhiyahan, ya. Inilah keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Jumat depan kita akan bahas bagaimana metode Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Ternyata Quran untuk menanamkan tauhid al-uluhiyah kepada jiwa manusia itu dengan berbagai macam cara, bentuk, dan variasi yang sangat banyak. Dalam ayat bertebaran, dikukuhkan lagi dengan hadis yang banyak. Nanti kita akan bahas itu di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 30 menit untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Abu Abdul Ghaffar di Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan Abdul Ghaffar. Ayo berjalan langsung. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Saya Rani dari Riau. Nah, Ibu Rani, silakan. Mau tanya nih Ustaz, keluarga saya masih banyak tuh yang
agamanya masih mengikuti nenek moyang gitu Ustaz. Cara menyampaikannya gimana ya Ustaz? Kadang dibilang saya sok tahu, kadang dibilang ini itulah Ustaz, saya pingin kali orang itu bisa dapat hidayah Ustaz. Makasih. Iya, barakallahu fik. Ibu Rani di Riau itu ya. Bagaimana mendakwahi orang yang masih percaya kepada agama nenek moyang, animisme atau dinamisme, mempercayai adanya kekuatan dalam benda-benda tertentu yang dianggap keramat. Ada keris, ada batu ali, ada macam-macam. Atau percaya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, yang dianggap masih bisa berbuat, memberi madarat atau memberi maslahat kepada orang-orang yang masih hidup. Sudah kita ingatkan, dikatakan sotoy tadi ya, dikatakan sok tahu, bukan sotoy. Iya, sama maknanya, sok tahu. Bagaimana caranya? Iya, memang agak sulit tapi harus disampaikan. Semoga mereka berpikir. Kita bilang bahwa agama kita Islam, kita Muslim, dan Islam itu memiliki panduan yang mutlak kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Benar salahnya sesuatu, apapun sesuatu tersebut, termasuk keyakinan, diukur oleh Al-Quran dan hadis. Kalau kata Al-Quran itu benar, berarti pasti benar. Kalau kata Al-Quran itu salah, pasti salah. Bukan sotoy, bukan sok tahu. Nah, ucapan sotoy dan sok tahu biasanya diungkapkan oleh orang yang sudah tidak lagi bisa berargumentasi, tidak bisa lagi menjawab, memberikan hujah, maka jurus pamungkas sok tahu kamu. Sok tahu ini bukan argumentasi, bukan hujah, tapi ungkapan keputusasaan karena tidak bisa menjawab lagi secara ilmiah. Biasanya begitu. Jurus pamungkasnya sok tahu kamu, atau sok merasa benar sendiri, kan gitu ya. Itu adalah sikap yang tidak ilmiah ya. Jadi semampu mungkin kita terangkan, kita beritahukan, mau mengakui atau tidak. Mungkin mudah-mudahan ungkapan sok tahu itu hanya di mulut, tapi pikirannya, hatinya mikir nanti benar juga ya gitu. Jadi banyak orang yang gengsi menerima kebenaran, dia ingkari kebenaran secara lisan, tapi hati pikirannya mengakui kebenarannya. Mungkin mudah-mudahan di belakang kita dia berubah tanpa sepengetahuan kita. Sampaikan penjelasan itu. Selebihnya urusan Allah Azza wa Jalla dengan orang itu. Kalau orang itu layak diberi hidayah, Allah akan beri hidayah dan berubah. Kalau orang itu tidak layak diberi hidayah menurut pengetahuan Allah, maka itu bukan tanggung jawab kita. Tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya mendoakan ya. Demikian Bu Rani, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Halo Abdul Ghaffar. Koneksi mungkin buruk, suara dari sana tidak masuk ke sini. Kita akan bahas saja pertanyaan dari jamaah yang ada di sini ya. Sampai koneksi dari sana bagus lagi dan terdengar jelas. Sekarang tidak jelas dan terputus-putus ya. Pertanyaan pertama dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tersebar syubhat dari kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa kata mereka, kita Ahlus Sunnah memiliki keyakinan jika Allah menyerupai pemuda yang gondrong dan berjanggut merah, jika Allah menyerupai pemuda
yang gondrong dan berjanggut merah. Dengan dalih bahwa Ibnu Taimiyah berkata demikian, bagaimana bantahan atas syubhat di atas? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya kepada mereka, di mana, di kitab apa Ibnu Taimiyah berkata demikian? Tanya. Yang ada kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu anti terhadap keyakinan mujassimah, keyakinan mutasyabbih, itu anti. Tapi di fitnahnya demikian. Salah satunya ada kisah yang bersumber dari seorang pengembara atau pengelana, namanya siapa? Ibnu Batutah. Katanya Ibnu Batutah lagi berjalan di hari Jumat lewat masjid. Di masjid itu ada yang sedang sholat Jumat. Khatibnya menyatakan yanzilu rabbuna kama anzil min mihrabi hadha, min mimbari hadha, thumma yanzil. Si khatib menyatakan Allah turun dari langit ke bumi seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu khatib itu turun. Ternyata itu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Batutah. Ini disebar. Dari sinilah kemudian disebar akidah mutasyabbih dari Ibnu Taimiyah atau mujassimah. Bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dari langit ke dunia ini seperti turunnya dia dari mimbar ke bawah. Disebar begitu. Ya kalau memang benar kisah ini dan Ibnu Taimiyah berkata demikian, iyalah sesat. Tapi ini fitnah semata-mata. Ya, dari mana ini fitnah? Pertama, Ibnu Taimiyah memiliki syarah hadis nuzul, kitab tentang penjelasan hadis turunnya Allah. Beliau dengan tegas menyatakan turunnya Allah dari langit, dari arsy ke langit dunia tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, dan tidak boleh diserupakan. Jelas dalam kitab-kitabnya gamblang. Bagaimana mungkin beliau bisa mengatakan demikian? Itu pertama. Kedua, di dalam sejarah Ibnu Batutah datang ke negeri tempat tinggal Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah sudah ada di penjara oleh tentara Mongol. Saat itu di penjara dan sampai meninggalnya tidak pernah keluar lagi. Beliau pun meninggalnya dalam keadaan sujud di penjara tersebut. Bagaimana mungkin Ibnu Batutah bisa bertemu dengan Ibnu Taimiyah? Ketiga, masuk akal nggak? Ibnu Batutah lagi lewat, ada yang Jumatan di masjid, nongol, oh kelihatan pergi aja lagi. Apa dia nggak Jumatan? Jadi fitnah yang disebar itu aneh-aneh, nggak masuk akal, dan ketika secara historis ditelusuri dari segi waktu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Itu fitnahan belaka. Termasuk yang ini, katanya Ahlus Sunnah menyatakan Allah menyerupai pemuda gondrong dan berjanggut merah, dan itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ini iftira, ini taqawul alaihi. Iftira itu mengada-ada, taqawul itu mengada-adakan perkataan atas nama beliau. Coba kita tanya, di kitab apa Ibnu Taimiyah berkata demikian? Kita yakin mustahil ada di kitab manapun, karena kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang sifat Allah gamblang dan jelas bahwa sifat Allah itu esa. Nanti kita membahas dalam tauhid asma wa sifat. Allah itu harus diesakan dalam hal sifat. Maknanya sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk manapun. Baik makhluk itu malaikat, manusia, jin, hewan, apalagi yang lain-lain. Enggak. Allah laisa kamitslihi syai'un, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ini kedustaan yang sebesar-besarnya, mengatasnamakan ulama Ahlus Sunnah. Coba tanya, di mana kamu mendapatkan perkataan Ibnu Taimiyah demikian? Di kitab Ibnu Taimiyah yang mana, ya? Kita tunjuk, mereka harus tunjukkan itu. Kalau enggak, maka mereka berdusta atas nama ulama tentang sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai para korban bencana alam di Palu yang baru-baru ini terdengar dan tertampakkan bahwa mereka itu meminta tolong dengan cara memberi sesajen dan seterusnya. Apakah saya salah kalau merasa jengkel dan ingin memaki peristiwa tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, ketika kita melihat orang terkena musibah, siapapun dia, apapun dia, orang atau binatang, kalau orang apapun agamanya, Islam ataukah kafir, termasuk orang musyrik. Kalau Islam apapun akidah dan manhajnya, apakah lurus atau menyimpang, jangan dilihat dulu hal-hal seperti itu, tapi bantu, tolong, lepaskan dia dari kesulitan. Jangan diungkit penyebab tertimpanya orang itu oleh musibah, jangan. Termasuk binatang, ada seekor anjing kegencet pohon yang tumbang umpamanya, dilihat gauk, gimana bunyinya, guik, dilihat, oh ada anjing kegencet, itu mah anjing nggak perlu ditolong, nggak boleh begitu, tolong. Apalagi orang, jangan dilihat agama kamu apa, bukan Islam, nggak mau mati aja, nggak boleh seperti itu, ya. Tolong dulu, jangan diungkit dulu kesalahan. Coba bayangkan, ada orang jalan sambil pegang HP, jalan. Di depannya ada lubang yang tidak tertutup, lalu masuk ke sana. Dia salah apa benar? Salah. Kita tahu begitu. Atau mungkin kita nggak tahu, pokoknya dia masuk ke lubang. Dia minta tolong, kita tolong. Kenapa kamu masuk lubang? Tadi saya main HP. Salah sendiri. Naik aja sendiri. Apa begitu? Enggak. Jangan ditanya penyebabnya. Mungkin dia terjerumus ke sana itu karena kesalahan dia. Jangan ditanya penyebabnya. Tolong dulu. Ambil tali, ambil tangga, ambil apa saja yang bisa menyelamatkan dia. Setelah ditarik ke atas, keluar, jangan ditanya penyebabnya, apalagi dicela, enggak. Lihat, kalau dia luka, sembuhkan atau obati. Kalau dia harus ke dokter, bawa ke dokter. Jiwanya masih syok, ditenangkan dulu, dikasih air hangat dan seterusnya. Setelah dia normal lagi, setelah dia fresh lagi, setelah dia biasa lagi, boleh ditanya, itu tadi gimana sambil nyemplung ke sumur? Dia bilang, saya tadi jalan sambil chatting, gak tahu di depan ada sumur, bahkan saya nyebur. Baru kita bilang, nanti lain kali hati-hati. Dia akan bilang, iya saya juga kapok, kan gitu ya. Kalau momennya tepat. Jangan sampai pas lagi di lubang sumur, ngapain kamu tadi sampai nyemplung? Saya main HP. Salah sendiri. Rasain sekarang. Bukan itu yang dia butuhkan, ya. Apalagi ini musibah besar, ada gempa, ada tsunami. Siapapun yang ada di sana, tolong dulu, jangan pandang agamanya, jangan lihat akidahnya, manhajnya. Bahkan binatang yang tertimpa reruntuhan masih hidup, tolong. Jangan dulu ditelusuri apa sih penyebabnya. Nanti pada waktunya ada. Kalau umpamanya sekarang dia dinasihati, makanya itu karena kamu sering memasang sesajen, maka kamu terlibat LGBT, kamu terlibat makanya diazab begini. Dalam keadaan masih tertindih reruntuhan. Apa perasaan dia? Mangkal. Bukan nasihat yang saya butuhkan, tapi pertolongan.
Tolong dulu, jangan lihat agamanya. Walaupun ada orang umpamanya di gereja terkena reruntuhan, ada salibnya, kita jangan sampai itu mah gereja biarkan. Jangan, tolong selamatkan dulu mereka. Dan itu mungkin menjadi jalan hidayah bagi mereka. Kita tidak pandang bulu dalam menolong orang yang menjadi korban. Bantu dulu mereka tanpa melihat manusia ataukah binatang, tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat bagaimana akidah manhajnya, tanpa melihat apakah mereka pelaku utama kemaksiatan yang menyebabkan mereka diadab atau tidak. Enggak, tolong dulu semuanya. Lalu tenangkan, setelah kondisi nanti memungkinkan pulih seperti sedia kala, baru kita memberikan nasihat ya. Itu dulu. Jadi jangan sampai di medsos kita menggembar-gemborkan sesuatu yang semakin memperparah kondisi psikis mereka yang terkena musibah. Itu nanti ada waktunya ya. Yang mereka lebih butuhkan sekarang adalah pertolongan real nyata, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, ana ingin bertanya bagi orang yang khususnya yang hijrah baru mengenal Islam. Ketika Allah menghendaki untuk kembali ke jalan Allah, lebih utama atau lebih baik mana antara menghafal Quran dengan mempelajari ilmu syar'i seperti belajar untuk memperdalam ilmu akidah, tauhid dan sebagainya? Itu semua nggak perlu dibenturkan. Kita bisa lakukan bersamaan. Ada waktunya membaca Quran dan menghafalkannya. Ada waktunya ngaji tauhid, ada waktunya ngaji fiqih, ada waktunya melakukan amal soleh lainnya. Nggak perlu dibenturkan. Sehingga seolah-olah kalau menghafal Quran berarti nggak belajar tauhid, kalau ikut ngaji berarti nggak menghafalkan Al-Quran. Nggak harus begitu. Kita bisa lakukan semuanya, hanya bagaimana cara kita mengatur waktunya. Kembali kepada diri kita. Kita harus mengalokasikan waktu, kesempatan, pikiran, tenaga, bahkan biaya untuk melakukan semua itu. Ada waktu untuk membaca Quran, ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran, ada waktu untuk ngaji tauhid, ada waktu untuk mencari ma'isyah. Itu semua adalah hal-hal yang bisa diatur tanpa harus dibenturkan satu sama lain ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, karena waktunya juga tersisa sedikit lagi. Apa yang menjadi penyebab ahlul kalam tidak meyakini tauhid al-uluhiyah? Itu karena su'ul faham, karena kekeliruan di dalam memahami agama ini. Tadi sudah dikatakan mereka itu taqdimul aql anin naqal, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Metode itu sudah salah dan keliru. Dari kekeliruan ini melahirkan banyak kekeliruan yang fundamental. Dan itu azab atau hukuman atau sanksi dari Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengedepankan akalnya, pendapatnya, fikirannya daripada firman Allah dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ada ayat, ada hadis ditimbang oleh akal dan fikirannya, bukan akal dan fikiran yang menyesuaikan dengan nas ayat dan hadis, tapi akal yang lebih dia dahulukan, dia
menetapkan beberapa kaidah terlebih dahulu yang diyakini berdasarkan pemikiran akal, dicarilah ayat-ayat dan hadis yang mendukung apa yang ditetapkan oleh akal tersebut. Ayat dan hadisnya di belakang. Ya, dipilih ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu yang mendukung ketetapan akal. Bukan sebaliknya, akal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah yang dihukumi oleh akal. Dan ini keliru, menyimpang dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah larang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Coba lihat ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapan Nabi seperti kalian mengeraskan suara dibanding sesama kalian. Apa akibatnya? Antahbatu amalukum, nanti batal semua amal-amal kamu, antum la tasyurun, tanpa kamu sadari. Tanpa kita sadari, pahala kebaikan kita gugur, terhapus hanya karena lebih meninggikan suara kita dibanding suara Nabi SAW. Kita kan tidak sejaman lagi kan dengan Nabi. Gak mungkin suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Beliau sudah wafat. Tapi maknanya adalah kita lebih mendahulukan akal fikiran kita daripada ucapan beliau. Ucapan beliau, hadis yang berupa wahyu bersumber dari Allah itu dinomor duakan, pikiran kita nomor satu. Padahal perkataan Nabi pasti benar apa tidak? Pasti benar. Allah menyatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang beliau ucapkan tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Pasti benarnya, dijamin oleh Allah, dipelihara. Di sanalah kemaksuman beliau. Nah, perkataan Nabi yang pasti benar itu dinomor duakan, lalu kita nomor satu. Umpamanya ada hadis Nabi yang tidak masuk akal, ini mah perlu dikritisi lagi nih hadis, perlu ditinjau ulang, nggak masuk akal. Ada yang begitu? Banyak yang seperti itu. Hadis ini nampaknya nggak serk ya dengan hati. Ada yang begitu? Ada. Hadis ini kayaknya dalam kondisi berpolitik sekarang tidak pas. Ada yang begitu? Ada. Seperti kata Nabi SAW ketika beliau ditanya apa yang harus kami lakukan ketika kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim gitu ya. Kata Nabi, isbiru hatta talaqaun fil haud. Kalian sabar sampai kalian bertemu aku di haud. Sampai kata Nabi, wa in darabu dhuhraka wa akhadhu malak, sekalipun sampai mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu, sabar. Itu kata Nabi SAW yang berbicara berdasarkan apa? Wahyu. Kemarin kita sudah jelaskan dari Bulughul Maram bab al-mubadarah fil khairat ya. Hadis tentang beberapa tabi'in curhat kepada seorang sahabat, kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang kejahatan penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf mudah membunuh orang, zalim. Apa kata mereka? Gimana sikap kita? Apa kata Anas? Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrum min. Sabar kalian. Tidak harus kumpulkan pasukan, kita berontak, kita kumpulkan orang lalu demo. Enggak begitu. Isbiru, sabar. Karena tidak ada satupun zaman yang datang kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada itu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari nabi kalian secara langsung. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penguasa yang zalim. Ada orang rasa ini tidak serk dengan kondisi sekarang, hadis ini jangan dipakai lah. Ada yang begitu? Ada.
Dia lebih mendahulukan akalnya, pemikirannya, pemahaman daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Nah, ini terkena dengan ayat tadi. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai apa yang teralami oleh ahlul kalam, para mutakallimin, itu kita lakukan lalu Allah mengadab kita dengan dijauhkannya kita dari pemahaman yang benar. Jadi penyebab utama ahlul kalam dalam hal penyimpangan mereka adalah karena kekeliruan dalam hal metode cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mendahulukan akal daripada wahyu, akibatnya mereka terjerumus dalam banyak penyimpangan. Semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita dari penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu, ya. Ikhwan, cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis bagi kita. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.